Ya, fa'innahu, orang yang mengingat mati itu adalah, kenapa? Yumahisadzunub, mengingat mati itu ternyata bisa membersihkan dari dosa-dosa. Kok bisa? Ya ini, bagaimana kok bisa membersihkan dosa-dosa? Wa yuzahidu fid dunya, menyebabkan kita ini yang terlalu kedonyan. Kedonyan itu cinta dunia, senang sama dunia itu boleh apa enggak? Senang sama dunia itu boleh apa enggak? Ya senang ya wajarnya, sifat manusia silahkan. Tapi yang nggak boleh itu adalah kedonyan. Cinta sama dunia, senang sama barang-barang wajar. Tapi yang tidak wajar itu adalah terlalu kedonyan. Paham ini? Ya, contohnya kedonyan bagaimana anak-anakku? Contohnya kedonyan, misalkan kamu punya kucing, ya, bangun tidur kamu tidak mengingat sholat subuh, yang kamu pikir adalah bagaimana untuk makanin kucing. Kamu belum mandi, masih korep, masih kecut, masih keadaan, kamu sudah memikirkan memandikan kucingmu. Terlalu kedonyan sama kucing. Kucing resih, wongnya sih buluk. Kamu punya sawah, ya, lupa kalau kamu itu berangkatnya harus sarapan dulu. Sawahnya sudah bersih, nggak ada rumputnya, tapi orangnya nggak kerumat. Itu namanya kedonyan. Kamu punya rezeki, ada tetangga kiri kanan kamu yang sekiranya membutuhkan, ngasih 100.000 aja rasanya abot, takut kalau kurang. Itu namanya kedonyan. Lah ingat mati ini adalah menyebabkan kita ini yuzahidu fid dunya, untuk membenci ataupun zuhud, ya, membenci terhadap dunia. Jadi cinta sama dunia itu boleh silakan, tapi yang penting jangan kedonyan. Dunia itu digegem, jangan ditaruh di dalam hati, cukup digegem saja, tapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Contoh yang dimasukkan di dalam hati itu bagaimana? Mereka yang mati dikuburkan dengan barang kecintaannya. Kecintaannya kulkas. Wah, kalau mati dikubur dengan kulkasnya. Yang repot ini orang yang suka kentongan, mati dikubur sama kentongan. Ya. Nah, kemudian orangnya suka mobil, mati dikubur sama mobil. Ada benda ini? Ada. Kalau yang disenangi yang barang-barang kecil tidak masalah. Lalu kalau misalkan yang disengi itu bego, ya apa aja. Mati, ya, dikubur sama bego. Nah, fa in dakartumuhu indal ghina, apabila kalian itu mau mengingat kematian sedangkan posisi kita ini sangat kaya, hadamahu, maka niscaya mengingat mati itu akan menghancurkannya. Maksudnya itu gini, maksudnya menghancurkannya itu, seolah-olah kekayaan ini tidak akan ada apa-apanya. Iki ya wes gak digawa mati. Lambang manusia. Lambang manusia itu adalah bagaimana ketika orang terlahir. Ketika orang terlahir itu dalam keadaan gegem. Coba kalian siapa yang baru punya bayi? Yang baru punya adik bayi? Nah, coba perhatikan, orang baru melahirkan rata-rata itu bayinya itu adalah terlahir dalam keadaan seperti ini, ya. Ya. Artinya itu apa? Manusia itu ingin gegam, dunia itu maunya mau diambil semuanya, digegem kabeh, ya. Sudah punya motor, maunya atasnya lagi. Kalau sudah punya mobil, maunya atasnya lagi. Dituruti, maunya mobil yang bisa terbang. Sudah punya tingkat 2, maunya tingkat 5. Seperti itu, ngegem. Tapi kalau orangnya mati, ada nggak jenazah itu ketika mati dalam keadaan ngegem seperti ini? Kata seperti ini, perhatikan aja. Kok kalian memperhatikan, melihat jenazahnya sudah keceret-ceret, kok memperhatikan, ya? Ya, ini perlambang orang itu kalau mati tidak akan membawa apa-apa terkecuali adalah amalnya. Ya, fa in dzakartumuhu indal fakri, dan apabila kalian mau mengingatnya dan dalam keadaan melarat, ingat, orang yang mau mengingat mati
Sedangkan dia kondisinya itu kaya, maka ia akan mengingat mati itu akan menyebabkan seolah-olah kekayaan itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita mengingat mati dalam keadaan miskin, nah ini jawabannya katanya Kanjeng Nabi, ardokum bi'aisikum, akan menyebabkan kita itu semakin ridho dengan kehidupan kita. Oh, Gusti Allah itu ternyata menguji kita dengan miskin. Ya apa caranya, bagaimana caranya kita menghadapi ujian ini? Jadi seperti itu ya anak-anakku ya. Kematian ini misterius. Baik, coba saya tanya, siapa yang ingin mati duluan? Masya Allah, siapa yang ingin mati duluan? Pertanyaannya kalian sudah siap? Iya. Man aqyasun nas, siapakah orang yang paling cerdas? Aktsaruhum dzikron lil maut, mereka adalah yang paling banyak mengingat kematian. Ini jam berapa? Kurang atau lebih? Lebih ya. Baik, 1 menit anak-anakku, dengarkan. Jika kematian itu adalah hal yang sudah pasti datang, ada satu masalah yang harus kita selesaikan. Permasalahannya adalah kita tidak ngerti kapan itu mati akan datang. Bisa dalam keadaan belajar, bisa dalam keadaan tidur, bisa dalam keadaan perjalanan, bisa dalam keadaan bermain bola. Sudah ada contohnya apa enggak orang yang saya sebutkan itu? Orang yang mati karena bola, orang yang mati karena balapan, orang yang mati karena belajar, orang yang mati karena membaca Al-Quran, orang yang mati karena sholat, orang yang mati karena puasa. Sudah apa belum contohnya? Ada. Pertanyaannya, ketika kita sudah ajalnya, maka yang kita minta adalah mudah-mudahan kita mati dalam keadaan melakukan perbuatan baik. Mati dalam keadaan bertengkar, halo, kita yang merasa sok jago, mati dalam keadaan bertengkar. Jangankan bertengkarnya dengan orang yang non muslim, orang muslim dengan orang muslim tukaran, bertengkar sampai adu mulut, nggak terima, adu fisik, salah satu ada yang mati. Katanya sahabat ditanya, itu yang mati masuk apa dan yang hidup masuk apa? Katanya Nabi, jawabannya tegas, dua-duanya masuk neraka. Sahabat kaget, loh kok bisa Nabi? Kan itu mati, kenapa masuk neraka? Andai kata orang yang mati tadi itu dia menang ataupun ditakdirkan untuk hidup, pasti dalam hatinya itu terbesit untuk membunuh orang yang hidup. Ya benda, dua orang antara orang A dengan si orang B, kedua-duanya memiliki niat untuk saling mengalahkan atau untuk saling membunuh. Sangke noe nasibnya sing sitok gak apik mati. Jadi dua-duanya masuk neraka. Jadi mudah-mudahan kita meninggal husnul khotimah. Mati karena tukaran. Aduh, jangan ya. Mati karena di saat membaca Al-Quran, di saat habis wudu, di saat sedang sholat, di saat habis bersedekah, di saat sedang azan, di saat sedang zikir, di saat sedang puasa. Gak apa-apa mati. Di saat sedang menuntut ilmu. Mau kalian? Nah, orang tuamu yang nangis nanti ya. Sudah, mudah-mudahan kita ini husnul khotimah, diberi umur panjang, sehat, amal baiknya ya. Husnul khotimah. Baik, mudah-mudahan pengajian kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita sekali lagi termasuk orang-orang yang mujahid fisabilillah, karena orang yang mencari ilmu itu juga jihad, sama saja. Kita tutup pengajian kita dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.